Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Berarti serius ya masalah kita ya? Ya, gue ngebedain baru tahu sekarang tuh beda antara ilmu sejarah dengan pendidikan sejarah ya. Iya, beda. Kapasitasnya beda-beda dan ekspektasinya juga beda-beda kan. Beda. Itu dengan arkeologi beda lagi, filologi beda lagi. Iya. Silakan Pak. Nanti apa nggak maju agamanya? Nanti apa ngopi? Anak-anak. Enggak, kok air putih banyak. Oke. Jadi konten untuk pendidikan sejarah, kalau kita ngomong soal lokalitas itu penting. Dari sisi produsen ya tanda petik itu memang sudah hampir hopeless. Iya kan? Karena nggak ada fakultas atau orang yang di-train secara khusus untuk bikin konten lah. Betul. Gitu istilahnya ya. Betul. Nah yang ada adalah orang sebetulnya untuk menyampaikan kontennya kan. Dia ada bekal sedikit soal bagaimana riset dan lain-lain gitu, tapi dengan beban dia sebagai guru itu pasti akan sulit, belum lagi soal biaya macam-macam gitu ya untuk itu ya, atau perizinan dan seterusnya gitu ya. Nah dari sisi cerita itu aja memang agak hopeless gitu untuk bikin konten ya. Tapi gimana dampaknya dengan adanya muatan lokal? Kan apa sih di kurikulum pendidikan kan ada muatan lokal sejak tahun berapa? Iya betul. Itu bukan sebuah peluang yang bisa di-grab gitu. Sangat sebenarnya itu peluang itu peluang yang baik sekali gitu. Apalagi kalau di Lampung itu dari Pergub nomor 2 tahun 2008 itu memberikan ruang 4 jam mata pelajaran. 4 jam mata pelajaran itu Di atas nggak apa-apa sih di atas buku tuh kan. untuk muatan lokal. Iya. Dan 2 jam pelajaran itu sudah digunakan untuk mata pelajaran bahasa Lampung. Nah, 2 jam pelajarannya sebenarnya itu masih sisa dan belum digunakan. Jadi sebenarnya peraturan sendiri, regulasi sendiri itu sebenarnya sudah memberi ruang untuk itu dan bahkan sudah mengamanatkan dalam Pergub itu. Dalam Pergub 2 tahun 2008 itu, karena dia judulnya adalah pelestarian kebudayaan Lampung dan sejarah termasuk di dalamnya. Iya. Bahkan jelas bunyinya bahwa pelestarian sejarah, budaya itu Kalau ini pasang. Ambil ya. pelestarian sejarah, pelestarian budaya itu harus diajarkan, disosialisasikan ke jenjang pendidikan. Itu jelas bunyinya. Iya. Oke. Tapi tadi peluang Enggak lah, nggak moderator. Kita sini aja lah. Nanti kena bunyi-bunyinya juga soalnya. Makanya tadi kita taruh di bawah. Nggak nangkep kalau ini. Dia merekam noise. Gitu ya? Iya. Terus dia orang yang nggak mau dipasang. Iya. Oke. Jadi tadi beberapa kendala soal apa tadi mutu riset yang belum ya. Kemudian tadi soal peluangnya apakah dimanfaatkan atau enggak muatan lokal itu gitu kan, walaupun peluang sudah ada tersedia secara regulasi. Terus apa lagi tuh isunya? Kalaupun ada riset, nah ini kan riset itu sebenarnya tetap ada gitu ya, meskipun jumlahnya nggak banyak gitu, karena di tingkat perguruan tinggi ini kan juga sebagian dosen itu juga ada yang dia larinya ke konten gitu. Cuman yang saya tulis juga dalam artikel itu, riset ini sangat terbatas sekali. Apanya? Pertama dia tidak masif gitu ya, dia tidak masif itu maksudnya Waktu atau area? Apa ya, keberpihakan terhadap riset ini. Jadi hanya sekedar gini, dosen setiap tahun minimal riset sekali
gitu kan, harus ada satu kali gitu. Dan itu kalau buat dosen-dosen yang mengajari pendidikan sejarah, dia kan bisa dihadapkan pada dua pilihan, dia mau riset konten sejarah atau mau riset pembelajaran sejarah. Oh iya. Oke. Nah kalau ada yang riset ke konten sejarah, berarti kan tidak selalu setiap tahun ada. Kalaupun ada, maka skupnya pasti terbatas. Yang kedua, publikasinya juga terbatas. Nah, saya menyoroti bahwa terkadang dosen itu lebih memilih mencari ketuntasan administrasi laporan penelitian. Jadi kayaknya nggak ada ruang untuk riset longitudinal gitu ya? Iya, betul. Karena pakai soal anggaran, soal apa gitu ya? Betul. Jadi gue jatuhnya cuma setahun Iya. dan udah harus report. Iya, jarang yang multi-year. Jarang multi years gitu, sehingga orang dibanding pusing kan, atau memecah-mecahnya dalam beberapa tahapan misalnya ribet, ya udah dicari paling mudah dengan cakupan yang pendek, baik area maupun waktu jangkauan isunya gitu. Betul. Pendanaan juga sama bang, karena apa namanya, apalagi kalau kita lihat tema-tema riset yang didanai oleh kementerian, itu kan sekarang fokusnya ke STEM tuh, sains, teknologi, mechanical, sekarang arahnya ke sana gitu. Ilmu-ilmu humaniora itu ada, tapi tidak sedominan bidang-bidang ilmu prioritas gitu. Itu. Terus yang kedua, karena memang dosen-dosen ini tidak di ruangnya memang menghasilkan konten, maka terkadang kalaupun ada riset-riset pendanaan yang tidak kompetitif, dana kementerian itu misalnya hanya dana perguruan tinggi, ya nggak banyak gitu. Nggak banyak, karena kan kalau dana perguruan tinggi dengan dana kementerian kan beda, kan beda. Kalau dana perguruan tinggi ya sudahlah seininya perguruan tinggi itu saja. Dan kalau misalnya sedikit, misalnya kayak saya misalnya di UN gitu ya otomatis karena dananya tidak besar, dosen akan berpikir dua kali untuk dia menjalankan idealisme risetnya yang dia mau sampai ke ujung ranau, sampai ke mana. Paling ya hanya cari yang dekat-dekat sini-sini saja gitu kan, yang ya ketutup lah dengan biaya kan? Risetnya, betul. Komponen isunya terbatas banget. Betul. Terus komunikasinya tadi juga terbatas, hanya sekedar jurnal gitu ya. Ini saya menyorotinya ke publik juga. Publikasi ya? Ya, publikasi. Okay. Itu yang ya siapa sih gitu yang pengkonsumsi jurnal-jurnal itu gitu ya. Saya pastikan ya masyarakat akademik. Masyarakat akademik pasti kalau tidak dosen, ya sebagian besar mahasiswa yang sedang tesis, skripsi atau disertasi gitu kan. Anak-anak SMA nggak nyampe bahasanya, mereka mungkin bisa saja akses tapi nggak nyampe bahasanya. Terus kemudian apalagi kalau sekarang luarannya riset dosen harus Scopus Kibrap, sudah. Itu menjadikan riset yang terbatas, yang semakin eksklusif tadi tambah eksklusif lagi, tambah aksesibilitasnya, apalagi orang-orang yang saya bilang para sejarawan publik gitu ya. Sejarawan publik ini orang-orang yang justru dia tidak punya background pendidikan kesejarahan, tapi punya effort untuk ya suka gitu dengan sejarah gitu, menggali ini gitu. Kan apa namanya, mereka terbatas dengan itu. Padahal akses maksudnya, akses ke tadi. Akses betul. Akses terhadap riset itu kan semakin terbatas, meskipun ya ada juga gitu ya yang pegiat-pegiat sejarah gitu yang benar-benar mau nelateni sampai ke arah situ gitu ya. Benar-benar dia inilah pokoknya totalitas gitu. Itu jadi masalah serius juga gitu. Jadi kontennya sedikit, terbatas risetnya gitu. kecil, kemudian publikasinya juga itu eksklusif gitu ya, jadinya eksklusif sekali gitu. Publik susah, guru-guru pun kalau saya tanya ke guru-guru gitu, seberapa besar sih mereka, pertama ini di guru-guru juga ada masalah nih, untuk apa mereka ngajarkan kelokalan gitu kan. Pertama mereka harus bersusah-susah payah mengumpulkan kontennya, yang kontennya sendiri dicarinya susah gitu. Terus sudah gitu mereka tidak ada kewajiban itu, karena kewajiban mereka di kurikulum yang diakui angka kreditnya untuk mereka yang ngajar sejarah nasional gitu. Tidak ada ruang itu. Jadi untuk apa? Kayak misalnya saya beberapa waktu yang lalu tanya dengan guru-guru IPS SMP di Metro gitu, tentang mereka sebenarnya mau aja mengajarkan sejarah lokal kota Metro gitu. Tapi mereka kemudian bertanya, apakah nanti kinerja saya mengajar ini diakui gitu di Dapodik, di sistem mereka gitu, apakah angka kreditnya kemudian diakui atau tidak. Nah itu masih menjadi pertanyaan, dan mereka ya akhirnya
ya terbentuk dengan kepentingan pragmatis mereka kan, ya untuk Iya. apa gitu. Bagi mereka tidak diberi insentif tambahan untuk itu. Iya. Iya. Terus ditambah tadi ya harus cari materinya sendiri, ini sendiri. Jadi ya Iya. banyak masalah sebenarnya tentang sejarah lokal gitu di Lampung ini. Complicated. Menarik sih menurut aku. Karena pertanyaan intinya tuh begini. Oh, tapi perlu diberi dulu nggak? Langsung jalan aja. Oke. Kan gini nih, kalau kita punya gagasan, misalnya kita pikir bahwa Metro ini harusnya misalnya ya punya 30 mall misalnya. Ya. Saya pebisnis nih. Saya punya bayangan bahwa kalau memajukan Metro harus ada 30 mall nih di Metro, kira-kira begitu. Nah, saya akan mengidentifikasi siapa yang berkepentingan punya 30 mall itu. Oh ini nih, ini pengusaha minyak, atau ini pengusaha ini pengusaha apa gitu kan, oh ini dia parkiran. Jadi saya akan mengidentifikasi orang-orang yang berkepentingan untuk mendukung gagasan saya kan, ya kan. Nah saya akan datangi orang-orang ini nih, saya dekatin yang parkiran. Lu bayangin aja ya, lu sekarang cuma punya 5 lahan parkir, kok punya 30 mall, itu bisa berkali-kali lipat. Yuk kerja bareng gue yuk, kita usahakan nih goal nih kebijakan ini, kan gitu kan, ya enggak. Kemudian ini misalnya bagian dari transportasi distribusi, misalnya truk apa segala macam, apa armada gitu ya. Lalu deketin kan, lu bayangin aja, sekarang kita cuma punya 1 Chandra. Kalau 3 tahun lagi kita punya nih 30 mall di Metro, gila nggak kerja lu? Gitu kan? Kalkulasi ekonomi dia tertarik. Ya kan, oke lu support ya. Bentar kalau kita ngedorong kebijakan ini. Sama tuh untuk ngomong sama siapa lagi gitu. Nah pertanyaannya, tadi kan tesis yang dibangun sama Kian adalah begini. Sejarah itu kan apalagi Indonesia yang multikultural bineka ini kan sebetulnya dibentuk lokal. Selama ini karena kepentingan politik orde baru segala macam, sejarah itu kan diambil oleh nasional, kemudian disebarkan sebagai materi pendidikan sejarah. Lokalnya hilang, ya kan? Atau kemudian lama-lama sayup-sayup gitu kan? Hanya dipilih oleh si pusat kan untuk diajarkan, itu masalahnya. Nah padahal konteks lokal ini kan sangat berkepentingan untuk kita, citizens kan, untuk warga negara, untuk generasi segala macam. Karena itu sangat terkait dengan identitas kita kan, belum lagi soal moral, soal macam-macam lah gitu ya, pengajaran karakter dan lain-lain gitu kan gitu. Nah tadi Kian elaborasi kan Dharma, apa aja sih challenge-nya gitu. Jadi challenge-nya adalah dari sisi produsen, misalnya kan, tadi soal risetnya terbatas, karena memang ilmu sejarah sendiri cuma ada di UIN sekarang. Yang kan ada ilmu sejarah, ada ilmu pendidikan sejarah kan, beda-beda tuh kan gitu. Nah yang ilmu sejarah yang produsen konten itu memang hampir nggak ada, cuma di UIN sekarang, dan itu pun peradaban Islam. Udah gitu lah, masih ada lah orang riset segala macam maupun pendidikan sejarah kan gitu ya. Tapi tadi terbatas cakupan, kemudian hasil risetnya memang terbatas. Belum lagi soal hilirisasinya, bagaimana riset ini dikomunikasikan atau ditransformasi sebagai bahan ajar atau bahan percakapan publik dan seterusnya gitu kan. Nah itu challenge-nya gitu kan. Nah dari sekian banyak challenge ini, kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini percaya bahwa tesismu tadi kelokalan itu penting. Ya kita tuh ini nggak bakal punya masa depan kalau kita nggak meng-captures ya kan sejarah lokal. Kira-kira ngomong gedenya gitu kan. Ya, sekarang kita senang-senang aja, masih ada kurikulum, masih ada materi apa segala macam. Tapi ini daerah namanya Lampung ini, gitu kan, itu habis atau terancam punah kan. Dalam bahasa degradasi ya, masalah. Degradasi karena konten lokalnya nggak diproduksi gitu, gitu kan. Nah pertanyaannya, siapa orang yang berkepentingan atau pihak ya, siapa pihak atau lembaga yang berkepentingan untuk memastikan bahwa 3 tahun ke depan akan terkumpul konten termasuk mereformasi kurikulum tadi ya dalam pendidikan lokal, apa muatan lokal itu ya, siapa yang berkepentingan? Itu pertanyaan. Karena kalau nggak ada berkepentingan nggak ada yang gerak kan? Atau kalau nggak ada orang atau lembaga yang kita buat soal jadi berkepentingan, nggak ada yang mau bergerak kan? Tadi kalau ngasih contoh tuh, kalau aku bisnis, aku bilang 5 tahun lagi, 3 tahun lagi harus ada 30 mall nih, ya kan? Aku berkepentingan dong. Ya kan, sebagai pengelola atau manajemen mall segala macam gitu berkepentingan, ya kan. Identifikasi orang-orang yang mau kerja. Kenapa? Itu prinsip stick and carrot kan.
Nggak bisa kita bilang, udahlah ini sejarah kita bisa punah nih, ayo dong. Nggak bisa. Aku harus mengidentifikasi Rahmat ini kepentingan dia apa. Iya kan? Itu stick and carrot. Jadi kalau kita ngajak orang bekerja sama dengan gagasan kita gitu, kita harus melihat siapa yang berkepentingan dengan gagasan ini gitu. Nah gimana tuh? Siapa yang berkepentingan dengan adanya konten lokal, muatan sejarah lokal? Ada nggak? Jangan-jangan nggak ada. Kita aja yang pusing kan mikirin gimana gitu. Tapi saya kan sebenarnya ada, atau bisa dibuat ada. Gimana Kian? Kalau menurut saya ya, yang paling pertama harusnya merasa bahwa ini penting, menurut saya harusnya adalah ya pemerintah daerah gitu. Kenapa? Ya kan karena pemerintah daerah punya kewenangan itu dan dia punya tugas menjamin pemeliharaan kebudayaan daerah. Punya tugas dan kewenangan. Iya, punya tugas dan kewenangan untuk menjamin pemeliharaan kebudayaan daerah. Nah, sejarah termasuk di situ. Tugas wajib ya. Tugas wajib. Contoh nih, misal beberapa hari atau hari ini tadi ya, pemerintah provinsi bikin seminar atau apa? Saya tadi lihat di IG, mengembalikan kejayaan lada Lampung gitu. Cuma sebenarnya kejayaan yang gimana gitu kan, indikatornya apa, jayanya itu jaya kapan kan. Jadi kan harus akan buka data masa lalu lagi kalau memang mau mengembalikan kejayaan lada kan gitu. Nah dari kegiatan itu aja kita sudah tahu bahwa berarti kan pemerintah membutuhkan data sejarah kalau ingin mengembalikan kejayaan lada di Lampung gitu. Nah jayanya tuh yang gimana gitu ya, itu kan harus jelas gitu kan. Kalau mau mengembalikan kejayaan itu gitu. Kalau mau melampaui juga tolak ukurnya seberapa, punya data nggak berapa produksi lada Lampung ketika abad 16 sampai abad 18 sehingga kita itu jadikan tolak ukur kita sekarang untuk istilahnya ada di posisi yang sama sehingga kita bisa jaya seperti di masa lalu gitu. Sehingga kita kok jadi incaran bangsa-bangsa Eropa gitu kan. Tapi kan itu sama sekali tidak disinggung misalnya kan. Kalau saya lihat dari press release-nya gitu kan, ya sudah hanya bicara data kekinian saja gitu. Jadi kita seolah-olah ya lepas hanya ya udah hidup wisata kayak ya hanya itu saja gitu. Karena memang kalau bicara sejarah sulit gitu, mesti kalau di apa ya dikonkretkan gitu. Karena sejarah kan sebenarnya muatannya kan muatan abstraksi ya, nilai gitu kan. Meskipun ada beberapa sekarang elemen masyarakat yang sudah berhasil mengkonkretkan sejarah gitu dengan mengkomodifikasi sejarah gitu, bikin event membuat sejarah itu bisa lebih pragmatis gitu, memenuhi kebutuhan pragmatis itu. Nah, itu yang kemudian akhirnya lebih populer gitu kan, lebih populer. Apa maksud tadi? Siapa tuh komponen itu? Yang komodifikasi. Komodifikasi itu siapa tuh? Banyak komunitas. Komodifikasi maksudnya apa? Sorry. Komodifikasi itu maksudnya membuat sejarah apa ya? Kalau agak kasar sebenarnya. Mengemas ulang gitu. Atau menjual sejarah gitu. Oke, menjual sejarah untuk kepentingan yang lebih pragmatis. Oke. Ya. Nggak kasar sih itu. Dimodif. Iya. Semua orang bicara kan soal agama di komodifikasi kan. Itu soal niat ya urusan sama Tuhan lah. Tapi itu bukan. Itu netral kan. Iya. Historical walking. Itu. Karena kalau gue jadi peneliti sejarah, itu gitu. Kalau gue peneliti sejarah, gue juga mikir dapat duit dari mana loh. Serius kan? Nah, gue harus jual dia sebagai sebuah komoditas kan. Iya. Nggak bisa kita, ya demi ilmu pengetahuan, nggak bisa. Mungkin kalau 30 tahun lalu, iya bisa terima tuh generasi dulu gitu. Dia bisa diberi pemahaman bahwa ini nilai, ini bagus, udah. Tapi anak sekarang akan bantah apa itu apa gitu, nilai itu apa gitu, nggak berwujud gitu. Kepentingannya apa anak sekarang kan gitu, generasi sekarang kan gitu. Maka kenapa tren tadi sejarah publik yang justru lebih diramaikan oleh sejarawan-sejarawan publik dibandingkan sejarawan akademik dan sejarawan pendidik itu lebih laku keras dibandingkan sejarah-sejarah yang digeluti oleh sejarawan akademik bertahun-tahun di kampus tua besar yang walah termasyhur gitu dibandingkan dengan anak-anak yang cuman hobi ngumpulin barang tua terus kemudian dia itu lebih laku buat apa ya masyarakat gitu. Punya pisau tapi tidak punya ilmunya ya. Itu bahaya loh itu orang-orang. Kita juga punya apa namanya yang ya kita WhatsApp kita tuh apa? WhatsApp kita tuh sejarah dan budaya. Itu kan. Itu menurut aku tuh kan sebuah entitas yang keren ya. Kita punya pisau semua di grup itu. Kita punya kan. Itu masuk ya? Enggak apa-apa. Gagasannya ada kan. Ketemu sama teman-teman yang punya itu kan. Ini kan tinggal bagaimana bagi perannya aja sih menurut aku gitu.
nggak tahu juga, aku nggak punya ilmu tapi ngotot ya. Gue nggak tahu juga ya. Gue nggak tahu juga. Tapi maksudnya, apakah itu tadi ya itu kepentingan praktis kan? Mungkin kesenangan aja fotografi, gitu-gitu aja kan gitu ya. Ada yang memang seneng nyusurin, ada yang ya tadi fotografi, ngeliat. Kalau saya misalnya heritage, saya suka tuh heritage gitu kan. Karena bagi saya tuh cakep secara desain, secara arsitektur misalnya begitu. Macam-macam lah motif orang gitu kan. Apa namanya? Kalau saya punya duit nih, itu rumah yang di daerah Sukadana dekat itu tuh, yang ruang tahu itu, kita borong semua, kita dandanin dalam bentuk aslinya gitu. Saya jual bisa-bisa. Misalnya gitu loh. Kalau saya berbisnis dalam kerjaan itu ya gitu. Karena saya penyuka heritage gitu. Misalnya, karena motif orang bisa macam-macam sih gitu. Tapi justru di situ saya kira pentingnya kita mengidentifikasi siapa yang berkepentingan dengan sejarah ini gitu. Karena kalau tadi kau bilang misalnya ya harusnya pemerintah daerah misalnya ya. Karena dia ada kewenangan dan kewajiban, ya kan? Nah, penegak hukum itu kan punya kewenangan dan kewajiban untuk mencegah atau menangani korupsi. Apa terjadi? Enggak, malah dia yang korup toh. Iya kan? Gitu. Kenapa? Karena kalau ngomong soal kewenangan tugas, itu bukan kepentingan. Itu tugas kan. Saya bisa jadi nggak berkepentingan. Saya guru nih. Saya bisa jadi nggak berkepentingan murid saya pinter kan? Atau tertarik dari ilmu yang saya ajarkan. Sama ajar aja ya. Karena saya ngajak memenuhi kurikulum, jam ini belajar, apa kan seperti itu gitu. Atau harus ada seseorang yang datang ke saya, menceramahi saya atau mendakwahi saya gitu. Sehingga saya pikir iya juga ya, guru ini mulia ya bisa gitu. Baru saya akan berubah gitu kan. Nah, saya kira memang kita perlu identifikasi lagi kali ya, siapa sebenarnya yang berkepentingan atau bagaimana membuat mereka merasa berkepentingan dengan ini gitu. Artinya gini, kawan di sini ya, di artikelnya Kian itu bilang, kira-kira bahasa Lampung tuh 50 tahun lagi ya? Iya. Kira-kira kan, punah. Sekarang kalau kita umumin nih sama-sama, besok di Instagram kita semua kita bilang bahwa data terbaru, bukan data terbaru, data hasil penelitian diperkirakan bahasa Lampung 50 tahun lagi akan punah. Yang kebakaran jenggot siapa? Ada nggak? Ada nggak? Banyak yang marah. Banyak yang marah karena apa? Karena Saya nggak yakin. Saya nggak yakin, Mas. Kalau saya nggak yakin. Nggak yakin. Ya pokoknya ada yang harus ada gitu ya. Yang miris banyak. Miris banyak. Aduh ya ampun, gimana kita Marah ini? betul ya. Kita tapi dia marah langsung bergerak. Itu siapa? Gitu kan. Nah, pertanyaannya misal begini. Kalau saya tinggal di Belanda, ya kan? Atau di Amerika, kita sering lah nonton film-film, bahkan film-film komedi romantis ya. Seringkali itu misalnya apa sih 3 weeks notice gitu nggak salah kau Sandra Bullock tuh itu komedi romantis ya kan itu dia mau demo bahkan dia mau dihantam sama working ball apa penghancur gedung itu ya dia pasang badan gitu kan demonstrasi dia pasang badan gitu karena bangunan yang mau dihancurkan itu masa lalu saya masa kanak-kanak kampung ini apa namanya kota itu gitu daerah itu gitu. Dulu kami disitu main catur, belajar balet, segala macem gitu. Nah dia ngotot tuh, dia lawan tuh si pengusaha besarnya gitu kan. Ada motif gitu. Bagi orang mempertahankan sejarah, merawat kenangan, apapun alasannya itu penting. Pembangunan harusnya diarahkan untuk mempertahankan itu. Kalau saya di Belanda punya uang lebih sedikit gitu ya, ada gereja tua udah mau dihancurin, saya beli. Dipakai museum ya udah saya kasih aja gitu kan. Nah pertanyaannya mungkin bagaimana pertama mengidentifikasi siapa sih yang bakal bergerak dengan semua kelemahan-kelemahan atau data yang kita kasih di artikel ini misalnya yang riset yang terbatas kontennya udah nggak valid lagi misalnya atau direvisi gitu atau dengan bayang-bayangan bahwa 50 tahun lagi bahasa Lampung hilang, 5 tahun orang nggak ngerti lada itu apa, yang penting ya udah Lampung lada sebut gitu aja gitu kan, nyanyi bahasa Lampung dibuat lagu-lagunya kan, Tanah Lado lah apa segala macam gitu. Nah, saya kira itu mengidentifikasi itu siapa yang berkepentingan atau membuat orang berkepentingan dengan itu ya. Karena kita nggak ada, kalau nggak ada